A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sampul Hitam. Untuk cerita kali ini, Mas Sukir masih melanjutkan cerita yang sebelumnya yang berjudul Ketika Ibu Sakratul Maut. Cerita ini ditulis oleh Nirhasina, dan bagi teman-teman yang ingin membacanya secara langsung, teman-teman bisa langsung kunjungi link yang saya sudah siapkan ada di deskripsi. Dan tak usah berlama-lama, bagaimanakah untuk cerita kali ini? Ini dia kisahnya. Selamat mendengarkan. Rumah sudah kembali seperti semula, dengan kaca jendela yang baru tentunya. Tak ada yang berbeda dari segi tampilan karena memang hanya kacanya saja yang baru, sedangkan bingkainya masih yang lama. Hanya saja jendela rumahku sekarang terlihat lebih bersih dari biasanya. Mungkin karena masih baru. Sebenarnya kaca yang lama masih sangat bagus dan aku juga rutin membersihkannya sehingga tidak terlihat usang. Aku belum berniat menggantinya dalam waktu dekat kecuali ada yang pecah, seperti halnya yang sengaja dilakukan Kasari hari ini. Menjelang maghrib tadi semua orang berpamitan untuk kembali pulang ke rumahnya masing-masing. Setelah seharian menghabiskan waktu dan tenaga untuk membantuku, aku sungguh hutang budi kepada mereka. Entah dengan cara apa aku bisa membalasnya. Malam ini seusai menunaikan sholat isya, kami bertiga makan malam bersama dengan menu seadanya. Ya, hanya nasi goreng bersama telur ceplok yang menjadi pengisi lambung kami malam ini. Rasa lelah badan dan pikiran membuatku malas mengolah makanan. Padahal di kulkas masih ada stok ayam. Aku ingin segera memindahkan isi piring di depanku ke lambung. Setelah itu segera beranjak ke peraduan untuk mengistirahatkan diri dari kekacauan. Piring berisi nasi goreng yang masih tersisa beberapa sendok lagi terpaksa aku tinggalkan. Kala mendengar ponsel pintarku berbunyi nyaring, aku bergegas menyambar benda pipi yang kuletakkan di atas kasur. Biasanya papanya anak-anak menelpon di jam segini. Namun dugaanku salah. Nama Kasari menghiasi layar ponsel yang berkedip-kedip. Mau apa lagi dia? Gumamku. Meski rumahku sudah kembali seperti semula, namun rasa kesal atas apa yang sudah dia lakukan belum hilang sama sekali. Karena aku tak kunjung menggeser tombol hijau, panggilan pun berubah menjadi panggilan tak terjawab. Biarlah aku lagi malas bicara dengannya. Dia menelpon pasti bukan mau meminta maaf, tapi mau mencari masalah baru. Kuletakkan kembali ponsel di tempat semula sebelum kembali ke meja makan. Baru saja hendak melangkah, benda pipi itu kembali mengeluarkan suara nyaring. Dengan malas aku meraihnya dan masih nama Kasari yang terpampang di sana. Aku membuang nafas kasar sebelum mengangkat panggilannya. Assalamualaikum, sapaku ketus. Risma, kamu harus mengembalikan uangku yang sudah kamu rampas bersama komplotan kamu itu. Kalian itu penipu. Dasar orang-orang kampung penipu. Cerocosnya mengabaikan salamku. Apaan sih kak? Ngamuk-ngamuk terus. Kayak orang gila aja. Nanti gila beneran lo kalau lebih dari 40 orang mendoakan kakak gila. Jawabku tanpa sungkan. Salah sendiri nyerocos tanpa permisi. Emang dia aja yang bisa berkata kasar. Aku gak gila. Kamu yang gila. Kamu gila harta. Penipu. Kembalikan uangku, teriaknya. Meski tak melihat langsung ekspresinya, tapi mendengar suaranya yang melengking dapat dipastikan dia sedang marah besar. Uang apa sih kak? Coba jelaskan baik-baik. Jangan ngegas terus, tanyaku pura-pura bodoh. Jangan pura-pura lupa kamu. Uangku yang 5 juta tadi aku minta kembalikan. Aku gak ikhlas ngasih uang itu ke komplotanmu. Siapa juga yang butuh keikhlasan kakak? Yang namanya ganti rugi gak perlu keikhlasan. Siapa suruh memecah jendela rumahku? Rugi sendiri kan jadinya.
Pokoknya kamu harus mengembalikan uangnya utuh. Aku gak mau tahu. Harus. Titik. Ya gak bisa lah kak. Uangnya udah dipakai untuk membeli kaca yang baru. Itu urusan kamu, bukan urusanku. Rumah kamu, bukan rumahku. Jadi urusan kakak karena situ yang bikin masalah. Aku gak peduli. Kalau tidak aku akan apa? Gak usah macam-macam, nanti malah rugi sendiri. Asal kakak tahu ya, aku gak takut sama kakak ataupun Bang Sony. Aku mematikan telepon sepihak. Terlalu lama berbicara dengannya hanya akan membuat emosiku memuncak. Supaya dia tidak menghubungi lagi, ku blokir saja nomornya sekalian nomor anak dan suaminya. Aku sudah lelah berurusan dengan mereka. Saat aku kembali ke meja makan, kedua putriku sudah menghabiskan makanannya. Dita sedang mencuci piring di wastafel, sedangkan Dila membersihkan meja makan yang tidak terlalu kotor. Mama masih mau nggak? Kalau nggak kakak mau cuci piringnya, tanya Dila sembari mengangkat piringku. Iya masih. Nggak boleh mubazir, jawabku. Aku menyuapkan nasi goreng yang sudah dingin ke dalam mulut. Bukan hanya sudah dingin, tapi rasanya juga sudah tidak senikmat tadi. Berbicara dengan Kasari sukses membuat selera makanku mengambang. Singkat cerita, malam ini aku tidak bisa beristirahat dengan tenang. Ancaman Kasari mengganggu pikiranku. Meski mulut bisa berkata tidak takut, tapi hati tetap saja cemas melihat kenekatannya hari ini. Pagi hari badan terasa lemas karena kekurangan tidur, tapi tetap kupaksakan beraktivitas seperti biasanya. Usai menunaikan sholat subuh, aku membersihkan rumah, menyapu di setiap sudutnya, supaya tidak menjadi sarang debu. Setelahnya aku membuatkan sarapan untuk anak-anak sebelum mereka berangkat ke sekolah. Jam 6:30 anak-anak sudah rapi dengan seragamnya. Kakak mengenakan putih abu-abu sedangkan adik mengenakan merah putih lengkap, dengan kerudung dan tas di punggungnya masing-masing. Pagi mah, sapa keduanya serempak. Pagi sayang, ayo sarapan dulu, ajakku. Keduanya langsung menduduki kursi masing-masing, lalu menyambar piring dan sudah aku sediakan di atas meja. Mama gak apa-apa kan sendirian di rumah? Kalau Tante Sari datang lagi jangan diladeni sendiri. Cepat-cepat panggil tetangga. Takutnya dia berbuat nekat sama mama. Ujangan si sulung yang membuatku senyum-senyum sendiri oleh kekhawatirannya. Mama kok malah senyum-senyum? Dita serius. Kalau orang gila itu datang lagi gimana? Dita kan lagi gak ada di rumah, sambung dia mengeluarkan jiwa sok pahlawannya. Kemarin kan kakak juga gak di rumah, saut si bungsu. Karena kakak gak di rumah makanya kejadiannya bisa parah begitu. Udah, cepat habiskan makanannya, nanti telat ke sekolah. Kalian gak usah khawatir sama mama. Insya Allah mama baik-baik saja, sautku melerai kekhawatiran keduanya. Setelah anak-anak berangkat ke sekolah, aku memutuskan untuk menyapu halaman, sekalian menikmati matahari pagi yang mulai menghangatkan bumi. Risma, kamu gak ke rumah sakit? Sapa Bu Yuni tetanggaku yang berprofesi sebagai CCTV berjalan. Ke rumah sakit? Emangnya siapa yang sakit Bu Yuni? Tanyaku. Lah, kamu gak tahu? Si Sony semalam dibawa ke rumah sakit. Lah, kamu gak tahu? Si Sony semalam dibawa ke rumah sakit. Bang Sony, ulangku memastikan. Aku sedikit kaget mendengarnya, namun tak ada kekhawatiran yang berarti di hati ini.
Rupanya pertengkaran demi pertengkaran yang terjadi di antara kami mampu mencairkan kentalnya darah yang mengalir di tubuh ini. Entah hanya untuk sementara, karena saat ini jiwaku masih panas atau memang rasa persaudaraan dengannya sudah mengikis. Iya, aku nggak tahu sakit apa. Dia dibawa ke rumah sakit jam 10 malam tadi. Kirain kamu udah dikasih tahu. Kamu kan saudaranya. Saya lupa kalau kalian lagi berantem ya. Dia terlihat cengar-cengir melihat ekspresi wajahku yang berubah masam. Tetanggaku yang satu ini cukup baik dan lincah dalam membawakan berita. Namun terkadang dia juga mengesalkan. Udah tahu hubungan kami lagi gak baik, mana mungkin aku kasih tahu, kecuali sakitnya udah parah banget. Kayak sekarat gitu. Tapi Bang Sony sakit apa ya? Perasaan kemarin masih baik-baik saja. Tadi malam pun istrinya masih sempat nyari gara-gara. Sudut pandang Sari. Tidak, jangan kasih uangnya. Aku gak rela, Pak. Aku gak rela. Aku berbicara sambil teriak-teriak namun tidak dihiraukan oleh Sony. Dia tetap memberikan uang 5 juta sebagai ganti rugi atas apa yang aku lakukan. Dasar bodoh. Kenapa kamu menurut aja sama mereka? Aku melempar kedua sandal yang kupakai ke arahnya. Dia tidak mengelak sehingga salah satunya tepat mengenai wajahnya. Kamu! Dia menatapku dengan tatapan tajam. Jari telunjuknya diarahkan tepat ke wajahku. Namun bukannya takut, aku malah menantang. Apa? Aku membalas tak kalah tajam menatapnya. Perlahan dia menarik jari telunjuknya dari hadapanku. Dia membuang nafas kasar lalu beranjak meninggalkanku. Mau kemana kamu? Aku belum selesai bicara. Sekuat tenaga ku lengkingkan suara tapi tak dihiraukannya. Dasar suami bodoh. Laki-laki miskin gak tahu diri. Gak berguna. Nyesel aku nikah sama kamu. Lebih baik kamu mati aja. Segala cacian dan makian ku lontarkan dengan nyaring. Aku yakin dia mendengarnya namun mana berani dia melawanku. 25 tahun kami menikah. Akulah pemandu dalam rumah tangga ini. Semua berjalan harus atas kemauanku. Aku tak suka titahku dibantah. Semua orang harus tunduk padaku. Berisik. Bisa diam gak sih? Sinta meneriakiku dari depan pintu kamarnya. Berani-beraninya anak itu meninggikan suara kepadaku. Rasanya ingin kubenturkan kepalanya ke dinding supaya dia tahu akibat yang didapat atas kelakuannya. Belum sempat ku melancarkan aksi, dia sudah keburu masuk kembali ke kamar dan membanting pintu dengan keras. Aku kaget dibuatnya sampai kehilangan kata-kata. Berbagai umpatan untuk Sony yang tadi mengisi kepala kini menguap sudah. Aku tak tahu harus kulampiaskan kemana lagi amarah ini. Sony sudah mengunci rapat-rapat pintu kamar, begitu juga dengan Sinta. Mereka tidak memberiku celah untuk masuk. Sebenarnya aku bisa saja melampiaskan amarah dengan mengobrak-ngabrik seisi rumah ini. Tapi nanti pasti aku akan repot membereskannya kembali. Belum lagi kalau ada yang rusak. Aku akan bertambah rugi. Akhirnya aku memukul-mukul dinding sambil menangis untuk melampiaskan sesak yang menghimpit dada. Kubiarkan air mata ini mengalir deras. Kuhiraukan perih di telapak tangan karena berkali-kali beradu dengan dinding. Namun bukannya lega yang kudapat, melainkan lemas kehabisan tenaga. Tenggorokan pun terasa kering karena tidak henti-henti berteriak. Kuseret tubuh ini menuju sofa, lalu merebahkan diri di sana. Penyesalan perlahan menyelusup ke dalam dada. Ya, penyesalan terbesarku adalah menikah dengan Sony. Laki-laki yang tak pernah bertata di hati meski sudah 25 tahun membersamaiku. Bukan harta yang membuatku gila, bukan pula Risma yang membuatku murka. Itu hanyalah pelampiasan hasratku yang tak kesampaian atas gagalnya kapal cintaku berlayar. Mau ditaruh di mana muka ibu dan ayah kalau kamu menikah dengan pria yang tidak berpendidikan seperti Dito? Keluarga kita semuanya berpendidikan paling rendah tamat SMA.
Sedangkan kekasihmu itu SD aja gak tamat, tutur ibu setelah Dito datang melamar. Tapi pendidikan tidak menjamin kesuksesan, Bu. Walaupun Dito tidak berpendidikan, tapi dia giat bekerja. Pekerjaan apa saja dilakoninya. Ibu tidak perlu khawatir, sanggahku. Iya, dia memang giat bekerja. Tapi pekerjaannya itu memalukan. Masa menantu kepala desa kerjanya jual sayuran keliling? Mau ditaruh di mana muka ayah? Saut ayah. Apa salahnya tukang sayur keliling? Uang yang dihasilkan tetap halal. Aku berusaha memberi pengertian kepada ayah dan ibu supaya mereka tahu. Supaya mereka mau mewujudkan keinginanku untuk menikah dengan orang yang kucintai. Sekali tidak, tetap tidak. Kamu harus persuamikan polisi atau tentara atau seorang PNS. Kalau tidak, kamu tidak usah menikah seumur hidup. Daripada kami menanggung malu atas pilihanmu. Keputusan ayah tak bisa dibantah, namun aku pun tak mau kalah. Karena ayah terang-terangan menentang hubungan kami. Akhirnya kami berbuat nekat hingga aku hamil di luar nikah. Kupikir mereka akan menikahkan kami karena aku sudah terlanjur mengandung. Namun aku salah. Ayah malah mencarikan laki-laki lain untuk menikahiku dan mengakui anak dalam kandunganku. Kisah cintaku bersama Dito harus kandas karena kedua orang tuaku menginginkan seorang menantu yang berseragam. Sedangkan Dito waktu itu hanya pedagang sayur keliling. Pilihan mereka jatuh kepada Sony meski benih Dito telah bersemayam di rahim ini. Aku yang lemah tak bisa membantah keinginan orang tua. Mati-matian ku sembunyikan kehamilan dari Sony di awal pernikahan agar tak ketahuan kalau wanita yang dinikahi tengah berbadan dua. Mati-matian pula ku lenyapkan bayangan-bayangan Dito dari ingatan. Namun kelahiran Sandi memupuskan segalanya. Raut wajah Sandi yang bagi pinang dibelah dua dengan ayah biologisnya membuatku sulit melupakan Dito. Untunglah Sony terlalu bodoh. Dia tidak menyadari hal itu. Sampai sekarang dia tidak tahu kalau Sandi bukan anak kandungnya. Setelah menikah dengan Sony, aku kehilangan gairah hidup. Apalagi di awal pernikahan dia membawaku dalam kesengsaraan. Gajinya yang kecil bertambah kecil karena harus dipotong pinjaman. Jangankan untuk memenuhi gaya hidup. Makan saja kadang-kadang hanya nasi campur garam. Semakin sengsaralah aku lahir dan batin. Tak lama setelah kelahiran Sandi, aku mendengar kabar dari kampung bahwa Dito sudah menikah. Hatiku hancur berkeping-keping. Tak kusangka secepat itu dia menemukan penggantiku. Padahal sudah ada Sandi di antara kami. Tapi aku tak bisa menyalahkan 100% karena aku tidak mungkin mengatakan jati diri Sandi yang sebenarnya. Dito pun tidak pernah menolak bertanggung jawab ketika mengetahui aku hamil. Karena kehamilan ini memang kami rencanakan. Penolakan itu datang dari kedua orang tuaku yang tak ingin Dito menjadi menantunya. Kalau kamu mimpi jangan ketinggian. Punya apa kamu mau memperistri anakku? Mau kamu kasih makan apa dia setelah menikah denganmu? Tanya ya setelah Dito datang untuk yang kedua kalinya. Saya bisa kerja, Pak, jawab Dito terbata-bata tanpa berani mengangkat kepalanya. Jualan sayur, ejek ayah. Dito semakin menunduk tak berani menjawab. Kedua tangannya bertautan menghilangkan gemetaran. Tapi Sari sudah mengandung anak saya, Pak, ucap Dito yang langsung memancing emosi ayah. Spontan tangan ayah melayang di kedua pipinya. Aku tak bisa lagi menahan bendungan air mata agar tak tumpah melihat peristiwa di depanku. Tutup mulutmu. Jangan pernah menyebar aib putriku. Pergi dari sini dan jangan pernah kembali lagi. Sampai mati pun aku tak akan mengizinkan anakku bersanding dengan si miskin sepertimu, ucap ayah tepat di depan muka Dito. Baiklah,
Hinaan papa ini tak akan saya lupakan bahkan sampai nyawa berpisah dengan badan. Dito langsung berdiri dari duduknya lalu melangkah pergi meninggalkan kediaman orang tuaku. Aku bergegas mengikutinya namun langkahku dicegat oleh ayah. Bawa dia ke kamar dan kunci pintunya, perintah ayah pada kedua saudara laki-lakiku. Kenapa kejadian pahit di masa lalu itu selalu datang membayang menggoncang kewarasan. Setelah menikah, kehidupan Dito berubah 180 derajat. Pemuda yang dulu dihina ayah karena kemiskinannya, kini sudah menjelma menjadi juragan. Toko grosirnya sudah memiliki berbagai cabang, bahkan salah satunya terletak di pusat kota. Katanya setelah menikah dia dimodali mertuanya untuk buka usaha dan usahanya berkembang pesat sampai sekarang. Andai saja kedua orang tuaku bersikap seperti mertua Dito sekarang, tentulah hidupku tak akan seperti sekarang. Aku jauh tertinggal darinya dari segi perekonomian. Malu jangan dikata kalau waktu tak sengaja mempertemukan kita. Sungguh roda kehidupan tak bisa ditebak. Singkat cerita, matahari kian menepi menyisakan jingga menghiasi langit. Perlahan jingga itu pun hilang tertelan oleh kegelapan malam. Bulan dan bintang selaku penguasa malam pun enggan menyapa, sehingga langit benar-benar dikuasai oleh kegelapan. Untunglah sorot lampu dari rumah-rumah warga satu persatu mulai menyala sehingga bisa sedikit memberi penerangan di tengah kegelapan malam. Seharian aku tertunduk lemas di antara sofa meratapi nasib buruk yang tak pernah lelah datang menyapa. Perut yang meronggong minta diisi pun sengaja kuabaikan sehingga perihlah yang kini terasa. Jika rasa perih ini dapat menghantarkanku pada kematian, kurasa itu lebih baik daripada hidup dalam kehampaan. Di tengah pikiran dikuasai lamunan, sekelebat bayangan muncul tanpa menyapa. Diri yang masih dikuasai amarah bergegas menghampiri, berniat ingin kembali mencecarinya dengan umpatan dan makian. "Pah, mau kemana kamu?" Aku bergegas berdiri dan menyusulnya sampai di depan pintu. Namun aku kalah cepat. Tubuhku yang lelah karena sudah seharian menangis dan tanpa asupan makanan tak bisa mengimbangi langkahnya yang sudah keburu pergi. Dari sini, aku hanya bisa menyaksikan punggungnya yang semakin lama semakin terlihat kecil, lalu benar-benar menghilang di telan kegelapan malam. Aku mendengus kesal sembari memutar badan, kemudian melangkah ke kamar mandi untuk membersihkan diri yang sudah terasa lengket. Kucuran air di seluruh tubuh membuatku menggigil, sehingga kegiatan ini harus dilakukan sekilat mungkin. Usai membersihkan diri, aku segera mengganti pakaian. Sengaja kupilih piyama yang berbahan tebal supaya dapat menghangatkan badan. Sekarang pikiran terasa lebih ringan namun perut masih keroncongan. Aku menatap wajah di depan cermin. Terlihatlah mata yang membengkak dan hidung yang masih kemerahan. Kubiarkan saja wajahku seperti ini tanpa berniat memoles makeup meski tipis. Toh di rumah juga gak ada orang lain yang lihat. Aku melangkahkan kaki menuju dapur, mencari makanan untuk mengganjal perut yang sudah melilit. Hari ini aku tidak sempat masak. Stok makanan di kulkas juga tidak ada. Entah apa yang dimakan Sony dan anaknya hari ini. Biasanya akulah yang menyiapkan makanan untuk mereka. Wah, baunya harum banget, Pak. Iya, enak ini. Cepat dimakan, keburu dingin. Netra spontan menoleh saat indera pendengaran menangkap suara yang tak asing di telinga. Aku menghentikan langkah saat melihat Sony dan Sinta sedang asik menyuapkan makanan ke mulut masing-masing dengan lahap. Saking asiknya mereka sampai tak menyadari kehadiranku. Aku mendekat ke arah meja makan dan bergabung bersama mereka. Keduanya menoleh sebentar ke arahku lalu kembali fokus dengan makanan di depannya tanpa menyapaku. Kehadiranku di tengah-tengah mereka sama sekali tak dianggap. Aku bagaikan angin lalu saja. Pecel ayam dan jus mangga menjadi santapan mereka malam ini. Baunya benar-benar menggugah selera. Apalagi cacing-cacing di perut sudah berteriak minta makan dari tadi. Di meja makan ini tidak ada makanan lain selain yang sedang mereka santap. Aku celingak-celinguk mencari sesuatu yang kubutuhkan. Karena tidak menemukan apa-apa, kupaksakan diri bertanya,
Buat mama mana? Tanyaku dengan ketus. Bukannya menjawab, mereka malah pura-pura tidak mendengar. Tentu saja aku kembali emosi dibuatnya. Kalian cuma beli 2? Tanyaku kembali. Kali ini dengan suara yang lebih tinggi. Papa udah selesai, saut Sony mengabaikan pertanyaanku. Sinta juga udah kenyang banget, jawab Sinta. Keduanya berdiri dari kursi melangkah pergi meninggalkanku sendiri di meja makan ini. Hanya bungkus makanan yang sudah ludes saja yang mereka sisakan. Mulut ini sudah gatal ingin mengomeli mereka, tapi ku tahan mengingat marah-marah butuh tenaga. Sedangkan tubuhku seharian belum mendapat asupan makanan. Sepeninggal mereka, aku bergegas memeriksa kulkas berharap bisa menemukan bahan makanan yang bisa diolah dengan cepat. Namun nihil, sebutir telur pun tak ada. Selanjutnya aku memeriksa rice cooker. Nasi yang kumasak pagi tadi belum tersentuh sama sekali. Di tong sampah aku menemukan bungkus makanan. Sepertinya dari rumah makan Padang. Pantas saja nasi tidak tersentuh. Ternyata mereka dari siang sudah membeli makanan siap saji. Sebenarnya aku juga bisa membeli makanan siap saji seperti yang mereka konsumsi, tapi lapaknya cukup jauh dari rumah. Di daerah ini juga tidak bisa memesan makanan secara online karena belum ada yang membuka jasa seperti itu. Tega sekali Sony tidak membeli makanan untukku, padahal dia tahu aku belum makan seharian. Untunglah aku menemukan sebungkus mie instan di lemari dapur sehingga itulah yang menjadi santapan malamku. Singkat cerita, setelah mandi dan makan pikiran jadi lebih tenang. Badan pun terasa lebih ringan. Namun panas di benak ini belum sepenuhnya hilang. Di pikiranku kembali melayang kepada Risma. Aku harus memaksanya mengembalikan uangku. Keadaan tidak memungkinkan bagiku untuk mendatangi kediaman Risma dalam waktu dekat. Bisa mati aku dihajar oleh para tetangga Risma kalau mereka tahu aku kembali berulah. Jadi kuputuskan untuk menelponnya saja. Panggilan pertama gagal. Sepertinya Risma sengaja tidak mengangkat teleponku. Dia pasti kena mental karena kejadian hari ini. Panggilan kedua akhirnya tersambung. Aku langsung mencecari Risma dengan kata-kata yang pedas. Namun Risma menanggapinya dengan santai. Dia membuatku semakin berang karena memutuskan panggilan telepon secara sepihak. Sedangkan aku belum selesai bicara. Halo, halo Risma. Sialan, umpatku. Aku mencoba menelponnya kembali tapi sudah tidak aktif. Aku melemparkan ponsel sembarangan sehingga mengenai Sinta yang kebetulan lewat. Sakit. Apaan sih mah? Udah gila ya? Ucapnya sambil memegangi pelipisnya. Apa katamu? Coba bilang lagi. Aku mencengkram erat dagunya sehingga membuatnya menciut. Hari ini sudah 2 kali dia membuatku kesal. Jika tadi aku tidak bisa memberinya pelajaran, namun tidak dengan kali ini. Apa katamu? Bentakku lagi. Cengkraman pada dagunya sengaja ku pererat. Sakit mah, rintinya. Ini akibatnya kalau kamu berani sama mama. Kuhampaskan tubuhnya dengan kasar sehingga dia tercerembab ke lantai. Belum puas sampai di situ, aku ikut duduk di depannya lalu menjambak rambutnya sampai dia berteriak kesakitan. Kamu bilang mama gila kan? Sekarang kamu rasakan apa yang bisa dilakukan oleh orang gila pada orang lain. Sakit mah, lepas mah. Aku tak menghiraukan rintihannya. Semakin dia mengerang karena kesakitan, semakin kuat pula tarikan tanganku pada rambutnya. Aku merasa puas karena sudah berhasil membalas mulut darah dagingku ini. Sari, apa yang kamu lakukan pada anakku? Sony dengan gaya arogan menghampiri kami bak pahlawan kesiangan. Aku spontan menjauhkan tangan dari kepala Sinta. Setelahnya Sony langsung membantu Sinta berdiri. Kamu gak apa-apa nak? Tanyanya pada Sinta. Sakit pak, jawab anak manja itu sambil menunjukkan bekas cengkramanku.
Sony menatapku nyalang. Bola matanya memerah seolah hendak menerkam lawan. Nyaliku mencut menghadapinya, tapi aku tak boleh kelihatan takut di depannya. Sebisa mungkin ku pasang wajah menantang. Kamu benar-benar sudah gak waras. Anak sendiri pun jadi sasaran. Tidak salah semua orang menganggapmu gila, karena kamu memang bertingkah seperti orang gila, tuturnya. Iya, aku memang gila. Dan itu semua karena kamu. Aku gila setelah menikah denganmu, jawabku. Seharusnya kamu bersyukur karena aku mau menikahi wanita yang sudah rusak sepertimu. Seharusnya kamu berterima kasih karena aku sudah menutupi aibmu. Apa katanya? Aku sampai tak bisa mencerna dengan baik apa yang barusan ku dengar. Jadi kamu sudah tahu semuanya dan kamu diam saja. Aku menyunggingkan bibir, menatapnya dengan sinis. Sinta, kembali ke kamarmu, perintahnya pada Sinta. Tapi Pak, jawab Sinta. Cepat kembali ke kamarmu, bentaknya. Gadis itu terlihat berkaca-kaca menahan tangis, namun tak mengabaikan titah ayahnya. Bersambung, nantikan kelanjutan ceritanya di video berikutnya. Mas Sukir pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.